Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Zaskian Barani Alamsyah di kelas Sosiologi E semester 2 akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai mind mapping yang saya buat tentang administrasi publik bab 7 mengenai dimensi-dimensi administrasi publik. Nah, administrasi publik menurut Nicholas Henry tahun 1995 membagi ruang lingkup administrasi publik ke dalam beberapa topik utama. Yang pertama, organisasi publik. Nah, organisasi publik sendiri pada dasarnya berkaitan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi, yang dimana fokusnya itu terhadap bagaimana sih organisasi publik itu dibentuk, bagaimana sih organisasi publik itu dijalankan, serta bagaimana sih perilaku birokrasi di dalamnya itu dapat mempengaruhi efektivitas organisasi tersebut. Kemudian yang kedua ada manajemen publik, yang dimana manajemen publik ini berhubungan dengan penerapan sistem atau ilmu manajemen dalam administrasi publik, yang dimana di dalamnya itu termasuk ke dalam evaluasi program, produktivitas, pengelolaan anggaran publik, dan lain-lainnya, yang dimana tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Adapun implementasinya, yang dimana dari implementasi sendiri membahas mengenai pendekatan terhadap kebijakan politik dan pelaksanaannya, termasuk ke dalam privatisasi, administrasi antar pemerintah, dan etika birokrasi. Nah, aspek ini tuh menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan yang efektif dan etis di suatu lingkungan publik. Nah, ada beberapa aspek penting dalam dimensi strategis administrasi publik. Yang pertama, manajemen faktor internal dan eksternal. Nah, di dalamnya itu di mana mampu mengelola faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi publik tersebut. Kemudian ada pengaturan struktur organisasi, yang dimana di dalamnya mengatur struktur organisasi agar kewenangan atau tanggung jawab di dalamnya itu jelas dan spesifik, serta perilaku organisasinya itu sesuai dengan tuntutan yang ada di dalam lingkungannya. Selanjutnya ada respon terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang dimana dengan menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara tepat dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan publik. Lalu ada pengaturan moral dan etika, yang dimana di dalamnya itu mengatur moral dan etika melalui kode etik agar penggunaan kemampuan atau kompetensi yang ada itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan publik. Kemudian ada pula pengenalan karakteristik lingkungan. Kemudian ada Adapun implementasinya, yang dimana dari implementasi sendiri membahas mengenai pendekatan terhadap kebijakan politik dan pelaksanaannya, termasuk ke dalam privatisasi, administrasi antar pemerintah, dan etika birokrasi. Nah, aspek ini tuh menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan yang efektif dan etis di suatu lingkungan publik. Nah, ada beberapa aspek penting dalam dimensi strategis administrasi publik. Yang pertama, manajemen faktor internal dan eksternal. Nah, di dalamnya itu di mana mampu mengelola faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi publik tersebut. Kemudian ada pengaturan struktur organisasi, yang dimana di dalamnya mengatur struktur organisasi agar kewenangan atau tanggung jawab di dalamnya itu jelas dan spesifik, serta perilaku organisasinya itu sesuai dengan tuntutan yang ada di dalam lingkungannya. Selanjutnya ada respon terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang dimana dengan menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara tepat dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan publik. Lalu ada pengaturan moral dan etika, yang dimana di dalamnya itu mengatur moral dan etika melalui kode etik agar penggunaan kemampuan atau kompetensi yang ada itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan publik. Kemudian ada akuntabilitas kinerja, yang dimana dengan menjaga akuntabilitas kinerja ini
dapat memenuhi atau mempertanggungjawabkan